tentu kami di Fakultas Kedokteran pada prinsipnya siap membantu pemerintah dalam hal ini mengenai sumber daya manusia. Berkaitan dengan pengembangan ICU, karena kami juga mempunyai program studi pendidikan dokter spesialis anestesi yang membidangi ICU, tentu kami siap mengatur regulasi teman-teman dokter spesialis anestesi, termasuk peserta didik pendidikan dokter spesialis anestesi untuk membantu mensupport pelayanan ICU di tempat-tempat yang dibutuhkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita secara bersama-sama berkolaborasi mengatasi situasi pandemi COVID ini, baik dari segi pelayanan, edukasi maupun pencegahan. Karena tidak ada satupun yang tidak berperan, semua berperan untuk kita bisa bersama-sama lepas dari situasi yang sulit ini. Jadi kami sebagai institusi pendidikan tetap akan berkontribusi bersama-sama dengan pemerintah, tidak hanya sebatas pelayanan, tapi juga termasuk dalam hal pencegahan maupun edukasi kepada masyarakat. Untuk tenaga di ICU, kami akan berdayakan dokter-dokter residen spesialis anestesi untuk membantu membackup di tempat-tempat fasilitas rumah sakit yang membutuhkan. Bahkan pada kesempatan yang lalu beberapa residen kami pun mensupport tempat-tempat isolasi sebagai visiting doctor untuk mengevaluasi masyarakat kita yang ditempatkan di isolasi. Di sana ada 4 dokter spesialis anestesi, kemudian disupport dengan residen anestesi yang secara bergiliran membantu pelayanan di sana. Kami cukup banyak punya tenaga dokter spesialis anestesi. Hampir 80% ya residen kita, kecuali yang masih memang belum memenuhi persyaratan sudah terimunisasi. Sudah vaksinasi kedua. Kita punya residen hampir 1.000. TPK kita tidak banyak ya yang dapat, karena kan memang harus memenuhi persyaratan. Yang paling banyak yang kita dapatkan adalah donor darah rutin. Kami juga masih membutuhkan donor darah rutin untuk pelayanan pasien-pasien di rumah sakit. Ya untuk TPK tentu perlu seleksi, perlu dicek dulu titel antibodinya sehingga memang benar-benar bermanfaat. Sebenarnya kan yang paling penting itu adalah disiplin diri. Mau sama-sama bertanggung jawab bagaimana kita menjaga, bagaimana kita tidak ikut menularkan virus ini. Karena memang kan gejala klinisnya kan bervariasi, dari yang tidak bergejala sampai yang berat. Nah, yang berada di tempat-tempat isolasi adalah mereka yang terkonfirmasi positif, cuman gejala klinisnya kan tidak berat. Kalau saja semuanya disiplin dan bisa menjaga diri, saya kira isolasi mandiri juga menjadi efektif. Tentu isolasi-isolasi yang ditempatkan di hotel-hotel selama ini butuh biaya yang cukup besar dan menjadi beban juga pembiayaan bagi negara. Nah, kalau kita secara bersama-sama dengan situasi yang sekarang kita pahami bersama, secara perekonomian juga agak sulit dan sebagainya, maka perilaku yang paling penting. Kesadaran diri untuk mencegah dan menjaga, tidak hanya menjaga diri dan menjaga orang-orang tercinta yang terkasih di sekitar kita, termasuk sahabat. Ya, kita ini kan masih banyak yang mau boyo, itu yang harus kita inikan. Jadi masih banyak pelaku menganggap saya tidak apa-apa. Tapi kalau konsep kita dari segi agama Hindu kan ada ajaran tatwamasi, saya adalah kamu. Gitu. Kalau kita bisa menerapkan ajaran itu, saya adalah kamu, saya ingin Anda sehat, saya juga sehat. Nah tentu hal ini akan bisa kita berikan edukasi seperti itu pada masyarakat, sehingga mereka juga merasa bahwa mereka juga bertanggung jawab terhadap kondisi sekarang. Kalau itu yang terjadi, maka isolasi mandiri akan efektif. Yang paling penting kan mulai dari lingkungan keluarga ya. Kalau keluarga sudah bagus bisa memprotek, tentu nanti lebih luas lagi ke tingkat banjar dan sebagainya. Makanya peran serta masyarakat, baik para pecalang, Babin Kaptibmas maupun Babinsa, secara integrasi di satgas-satgas masing-masing desa itu bisa semakin efektif melaksanakan tugasnya sepanjang itu didukung oleh semua anggota masyarakat. Jadi ini bukanlah tanggung jawabnya pemerintah, bukan tanggung jawab semata-mata Babinsa, Babin Kaptibmas, bukan hanya tanggung jawabnya pecalang, tapi adalah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat untuk menjaga dan melindungi
diri kita dan masyarakat sekitar.